Bayangkan, suatu hari seorang laki-laki sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Karena saking cintanya, laki-laki tersebut kemudian berusaha untuk merayu, melamar, dan akhirnya menikah dengan perempuan tersebut. Di hari pertama, ia pasti akan sangat bahagia. Kekasih hati belayan jiwa yang selama ini diidamkan akhirnya didapatkan jua. Namun, bagaimana jika di hari itu pula sang laki-laki dibunuh oleh istrinya dan akhirnya mati? Sungguh ironi, bukan? Bang Min yakin tidak ada seorang pun yang mau menerima kisah itu sebagai sebuah realita, apalagi sampai mengalaminya. Tapi nyatanya, kisah cinta tersebut lumrah terjadi dalam kehidupan laba-laba. Laba-laba adalah arachnida, sebuah kelas arthropoda yang juga mencakup kalajengking, tungau, dan kutu. Terdapat lebih dari 45.000 spesies laba-laba yang dikenal, ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Ada laba-laba dengan bentuk tubuh yang lucu, laba-laba yang bisa melompat, dan laba-laba kanibal yang tampak seperti pelikan. Laba-laba bervariasi dalam ukuran, mulai dari laba-laba Moss Samoa yang sangat kecil berukuran 0,011 inci hingga Goliath bird eater, sejenis tarantula dengan panjang kaki mencapai 30 cm. Sebagian besar spesies laba-laba adalah karnivora, baik dengan menjebak lalat dan serangga lain dalam jaring mereka atau dengan cara berburu. Laba-laba tidak bisa mengunyah dan menelan makanan bulat-bulat, melainkan dengan cara menghisap. Laba-laba akan menyuntikkan cairan pencerna ke mangsanya, lalu menghisap bagian tubuh yang sudah mencair atau meleleh. Meskipun tidak semua laba-laba membangun jaring, setiap spesies menghasilkan sutra. Mereka menggunakan serat protein yang kuat dan fleksibel untuk berbagai tujuan, di antaranya yaitu untuk memanjat seperti Spider-Man, untuk mengikat diri demi keamanan jika terjatuh, untuk membuat kantung telur, membungkus mangsa, membuat sarang, dan lainnya. Sebagian besar spesies laba-laba memiliki 8 mata, meskipun beberapa spesies hanya memiliki 6 mata saja. Meskipun mata banyak, sebagian besar laba-laba tidak punya kemampuan penglihatan yang baik, kecuali laba-laba lompat, yang dapat melihat lebih banyak warna daripada manusia. Dengan menggunakan filter yang terletak di depan sel-sel di mata mereka, laba-laba lompat yang sedang berburu di siang hari dapat melihat dalam spektrum merah, spektrum hijau, dan dalam cahaya UV. Ketika musim kawin, laba-laba jantan akan melakukan berbagai cara untuk merayu betina, seperti menari, membelai, atau memberi hadiah pernikahan. Di saat ini, fenomena seksual kanibalisme atau kanibalisme seksual terjadi di dunia laba-laba, di mana laba-laba betina membunuh dan memakan jantan sebelum, selama, atau setelah kawin. Memang ada laba-laba jantan yang melakukan kanibalisme terhadap betina, tapi bukan saat kawin atau non-seksual kanibalisme, dan hal ini sangat jarang terjadi. Di banyak hewan, kita mengetahui bahwa ukuran pejantan biasanya lebih besar daripada betina, namun hal itu tidak bagi laba-laba. Ukuran tubuh laba-laba betina bisa mencapai 10 kali lebih besar dari laba-laba jantan. Fenomena ini dinamakan sexual dimorphism. Jadi, jika kalian melihat ada dua laba-laba di satu sarang dengan ukuran yang berbeda, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa itu adalah anaknya. Bisa jadi, laba-laba kecil itu adalah pejantan yang hendak melakukan reproduksi. Jadi, karena perbedaan ukuran tubuh ini, laba-laba betina punya peluang lebih besar untuk melakukan kanibalisme ketika musim kawin. Umumnya terjadi setelah berhubungan seksual. Namun terkadang juga laba-laba betina akan langsung memangsa pejantan sebelum proses reproduksi terjadi. Karena itu, ada satu spesies laba-laba yang memiliki nama unik, yaitu Black Widow Spider atau laba-laba janda hitam. Agaknya penamaan ini didasari dari perilaku laba-laba ini yang dengan sengaja membuat status dirinya menjadi janda setelah melakukan perkawinan dengan cara memangsa pejantan. Contoh lainnya adalah jenis laba-laba Redback Australia, Latrodectus hasselti. Laba-laba betina akan membunuh pejantan setelah memasukkan palpus keduanya ke dalam saluran genital betina.
Di sisi lain, laba-laba jenis ini juga melakukan bunuh diri dengan cara menusukkan perutnya sendiri pada taring laba-laba betina. Fenomena ini dikenal dengan sebutan sexual sacrifice atau pengorbanan diri pejantan. Pengorbanan ini dilakukan untuk memberikan nutrisi yang cukup kepada laba-laba betina dan telurnya. Dalam kasus ini, Bang Min berpendapat bahwa laba-laba betina tidak sanggup untuk membunuh si pejantan karena tak tega. Dan mau tidak mau, si pejantan yang menghabisi dirinya sendiri demi keberlangsungan hidup generasinya. Itu cuma pendapat Bang Min, karena fenomena itu ada teorinya, yaitu setelah pejantan kawin, ia tidak punya kemampuan untuk kawin lagi karena berbagai faktor. Sehingga daripada membujang tua sesudah kawin, laba-laba jantan lebih memilih untuk memberikan hidupnya demi kepentingan regenerasi. Tidak semua laba-laba jantan mati setelah kawin. Beberapa pejantan yang cerdik seringkali langsung melompat jauh pasca kawin atau kabur. Ada juga cara unik seperti spesies Maratus volans yang melakukan gerakan seperti tarian setelah kawin dengan betinanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bujukan. Semua itu dilakukan agar laba-laba betina tidak memangsa mereka. Kepala Bidang Zoologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Cahyo Rahmadi mengatakan, betina memakan jantan setelah kawin lebih karena lapar atau sekaligus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Sementara bagi kasus laba-laba jantan yang dimangsa sebelum kawin, barangkali karena laba-laba betina tidak dapat membedakan mana pejantan dan yang mana mangsanya. Bisa jadi juga hal tersebut dilakukan untuk menentukan kualitas pejantan sebelum kawin, kuat atau tidak. Mohon masukan teman-teman dengan meninggalkan pesan di kolom komentar sebagai upaya perbaikan di masa mendatang. Terus dukung channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia seputar hewan. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.